Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Kisah Seram. Jumpa lagi dengan aku Zainal. Kali ini aku akan bacakan 2 judul cerita yang kami ambil dari buku Nightmare Site 3 dengan penulis tim Nightmare Site Ardan. Kisah pertama yang berjudul Boneka Setan. Sebuah lagu klasik The Gloomy Sunday mengalun dari sebuah gramafon tua. Hari itu, hari pertama aku dan keluargaku menempati rumah Oma. Sambil beres-beres, ayah menjajal benda peninggalan Oma itu. Semenjak Oma meninggal, rumah yang terletak di jalan Cipaganti itu diwariskan kepada ayahku, anak pertamanya. Menurutku, rumah Oma termasuk unik karena rumah tua peninggalan zaman Belanda. Meski rumah tua, rumah ini cukup terawat. Rumah itu memiliki 3 kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, dapur, halaman depan, dan halaman belakang. Dan yang paling aku suka dari rumah ini adalah lotengnya. Sebuah loteng kecil yang berlantaikan kayu yang sangat indah, dengan sebuah jendela menghadap jalan raya. Aku pun memilih loteng itu sebagai kamarku. Ketika yang lain sedang membersihkan bagian rumah yang lain, aku sibuk sendiri menata kamarku dan loteng itu. Namun, ternyata itulah awal yang mengubah hidupku dan keluargaku yang tidak akan pernah aku lupakan. Tragis, menyeramkan, sekaligus menyedihkan. Tanganku penuh dengan barang-barang tua milik Oma. Sambil mengamatinya, aku mencoba memasukkan satu persatu barang-barang itu ke dalam sebuah peti besar. Mulai dari buku-buku, lampu, meja, figura, pajangan, yang pasti semuanya adalah barang-barang kesayangan omaku. Mataku tertuju pada sebuah kotak coklat berdebu di sudut kamar. Kotak apa ya itu? Dengan rasa penasaran, aku berjalan mendekati kotak tersebut. Aku mendaratkan kedua lututku ke lantai kayu dan hanya berjarak beberapa sentimeter dengan kotak unik itu. Kotak yang terbuat dari kayu itu terlihat sangat kotor dan berdebu. Juga dihiasi banyak lubang di bagian atasnya. Lubang karena dimakan rayap. Telapak tanganku mulai mengusap bagian atas yang penuh debu itu. Aku pun meniup sisa debu yang ada. Lalu timbul sebuah tulisan dalam bahasa Belanda. Aku mengernyitkan dahiku. Aku tidak tahu apa arti tulisan itu. Ayah pasti tahu artinya, tapi nanti sajalah, tanya ayah. Aku sibuk mencari kunci kotak tersebut, tapi sayangnya aku tidak menemukannya. Aku memutuskan membuka paksa kotak itu. Aku berusaha membuka gembok kecil yang tersangkut. Awalnya susah, tapi entah kenapa tiba-tiba saja aku merasakan kekuatanku bertambah. Aku berusaha menarik gembok itu sekuat tenaga. Kotak itu terpelanting dan membentur lantai. Tutup kotak berhasil terbuka dan isinya berhamburan. Aku sangat terkejut. Aku terdiam beberapa menit, masih bingung dari mana asal kekuatan tadi. Napasku terengah-engah. Perlahan aku membereskan barang-barang yang berserakan. Ada kalung, sebuah kunci, buku harian, baju, dan boneka. Di antara semua benda itu, yang menarik perhatianku adalah boneka. Sebuah boneka perempuan yang cantik, berambut pendek,
dengan dress berwarna hitam dan ikatan pita di kepalanya. Sepertinya boneka itu bukan terbuat dari plastik, melainkan dari bahan seperti keramik. Aku bisa mengetahuinya karena di daerah mukanya ada bagian-bagian retak, matanya yang biru, dan ada sebuah tulisan di bawah sepatunya. Tulisannya man, ya mandi. Itu bahasa Belandanya. Tapi aku tersenyum soalnya nggak bisa bahasa Belanda. Dan aku berdiri lalu menaruh boneka itu di deretan bonekaku yang lain. Waktu berlalu. Hari demi hari aku dan keluargaku lalui dengan bahagia di rumah Oma. Hingga suatu hari semua bahagian itu berubah menjadi ketakutan. Ketakutan yang membuat keluargaku hampir menjual rumah Oma. Malam itu aku, kakak, dan ibu sedang menonton TV. Sedangkan ayah sedang asik di depan komputernya. Tiba-tiba saja kami mendengar bayi menangis. Awalnya hanya kakakku yang mendengarnya. Kemudian aku pun mendengarnya. Coba kecilin dulu volume TV-nya, Kak. Aku kayak dengar suara anak kecil nangis deh, pintaku. Kakakku lalu mengecilkannya dan suara itu semakin jelas. Kami saling berpandangan. Ibu mencoba menenangkan kami dengan mengatakan, kalau itu suara bayi tetangga karena suaranya kecil dan sangat jauh. Kami pun mengiyakan pendapat ibu dan kami kembali menonton TV. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku mencoba membaca buku sambil menunggu rasa kantuk hinggap di mataku. Lalu, au, rambutku seperti ada yang menjambak. Aku terbangun. Mataku yang tadi setengah mengantuk sekarang sangat terbelalak. Siapa tadi yang menarik rambutku? Aku membalikan wajahku. Namun, aku tidak melihat siapapun di kamar itu. Hanya aku sendiri. Aku menatap deretan boneka di ujung tempat tidur. Masa mereka yang melakukan? Aku segera menaruh buku menutup badanku dengan selimut dan tidur. Aku terbangun dan sangat terkejut melihat kamarku yang berantakan. Ibu, suaraku memecah keheningan pagi. Langkah ibu terdengar mendekati kamarku. Ibu sontak terkejut memandangi keadaan kamarku yang acak-acakan. Keesokan harinya, aku kembali dikejutkan dengan sesuatu yang bergerak di atas kasur. Meski mataku masih terbejam, tapi aku bisa merasakannya kalau selimutku perlahan-lahan turun dari badanku. Aku membuka mataku. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Selimutku bergerak, badanku kaku, tidak bisa berbuat apa-apa. Perasaanku diliputi ketakutan. Kukumpulkan tenaga dan menarik kembali selimutku. Ketika aku menariknya, astaga, aku melihat boneka mandi sedang duduk tepat di ujung selimutku. Aku segera mengambil boneka itu dan memeluknya. Antara takut dan bingung, aku kembali melanjutkan tidurku. Belum sempat tertidur lama, aku merasakan ada yang bergerak lagi. Kali ini bergerak di bawah selimut. Aku kembali terbangun. Mandi? Di mana mandi? Boneka itu sudah tidak ada di pelukanku. Ketika pandanganku mengarah ke jendela, ya Tuhan, Mandi sudah berada di atas jendela. Aku tertegun, mataku tak berkedip, mulutku menganga. Aku melihat Mandi, Mandi. Dia berusaha merangkak keluar dari loteng. Bagaimana boneka itu bergerak? Mandi, kan cuma boneka. Aku membuka selimut dan berlari menuju kamar kakakku. Aku berharap segera tertidur dan melupakan apa yang aku lihat tadi. Aku menutup seluruh badanku dengan selimut. Keesokan paginya, aku mendengar suara gaduh dari luar kamar. Suara ibu sedang berbicara.
Aku bangun dan menghampiri ibu yang tampak sedang di dapur. "Sedang apa, Ibu?" "Astaga, ibu sedang menyikat boneka mandi." Ibu melihat ke arahku dan bertanya kepadaku, "Bagaimana boneka ini bisa berada di halaman?" Tak terasa air mataku mengucur. Aku menutup mulutku dengan tangan dan berlari di arah kursi di ruang TV. Aku memeluk lututku sambil membayangkan kejadian semalam. Setelah aku tenang, ibu menghampiriku dan memberikan segelas air minum. Aku lalu mulai menceritakan apa yang terjadi. Ibu terlihat sangat heran mendengar ceritaku. Namun, ibu akhirnya membungkus mandi dengan koran dan membuang boneka itu ke tempat sampah. Dan benar saja, malam-malam berikutnya gak ada lagi kejadian aneh. Tapi, ketenangan itu hanya bersifat sementara. Membuang boneka mandi bukan berarti membuang masalah yang datang bersamanya. Ini bukan akhir, malah awal dari kejadian yang lebih buruk. Kejadian pertama dialami oleh kakakku. Kakak yang berada di kamar mandi tiba-tiba menjerit ketakutan karena dia mulai melihat boneka mandi terapung di bak mandi. Padahal sebelumnya boneka itu sudah dibuang dan kakak tahu itu. Lalu ayah juga mengalami kejadian yang tak kalah menakutkannya. Hal itu dialami ayah ketika hendak ke kantor. Tiba-tiba saja mobil ayah mati. Ketika ayah memeriksa mesin mobil dan membuka kap mobil, dia begitu terkejut melihat boneka mandi terselip di antara mesin. Ibu pun sempat melihat boneka mandi sedang terduduk di dalam kulkas di antara tumpukan makanan. Berulang kali membuang boneka itu, dia tetap kembali ke rumah. Aku dan keluargaku yang awalnya merasa takut, namun ketakutan itu berubah menjadi rasa marah ketika teror ini tak kunjung usai. Kami pun akhirnya membakar boneka mandi. Malam itu aku ketiduran di depan TV. Tengah malam aku terbangun dan mendapat channel TV yang aku tonton sudah tidak menyiarkan apapun selain gambar warna-warni. Aku mematikan TV dan berjalan menuju kamar. Baru beberapa langkah, aku mendengar suara berisik dari arah dapur. Entah kenapa malam itu aku tidak merasa takut. Suara itu malah membuatku penasaran. Aku membalikkan badanku dan melangkah perlahan ke arah dapur. Suara itu semakin jelas. Ketika aku sudah sampai di dapur dan menyalakan lampu, astaga, langkahku terhenti. Aku merasa badanku membeku. Sesosok makhluk kecil berbadan gosong, mengerikan sedang berdiri membuka kulkas. Ya Tuhan, mandi, itu mandi. Demi Tuhan, aku tidak tahu harus berbuat apa. Bulu kuduku meremang. Aku mengambil sapu lantai yang bersender di ujung dapur. Lalu dengan sekuat tenaga memukul mandi. Dia memutar kepalanya 180 derajat dan memandang ke arahku. Astaga, mukanya sangat menyeramkan, hitam, gosong. Ya Tuhan, dia berjalan perlahan ke arahku dan dia bersiap melompat ke tubuhku. Aku lemas dan berikutnya tak sadarkan diri. Keesokan paginya aku mendapati diriku berada di kamar kakakku. Badanku terasa berat sekali. Aku berjalan menghampiri ibuku yang sedang sibuk membereskan sebuah kotak. Ibu menatapku lalu bertanya, apakah aku sengaja membuka kotak itu? Aku hanya mengangguk lemas. Ibu lalu menjelaskan kalau kotak itu adalah peninggalan Oma, kepunyaan sahabatnya yang meninggal dibunuh tentara Jepang. Oma melarang seluruh keluarganya untuk membuka kotak itu karena dia selalu dihantui oleh arwah sahabatnya. Menurut cerita Oma, arwah sahabatnya itu masuk ke dalam boneka mandi. Aku hanya terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa. Ibu pun memberitahu arti dan tulisan
Dik Fak Moet Niet voor den Gapen. Yang ada di kotak adalah jangan buka kotak ini. Kisah yang kedua, Neng Asi di jembatan Tintin. Hujan deras hampir seharian mengguyur bumi. Sinar matahari tidak muncul sekalipun. Mendung dan kelabu. Langit Jatinangor masih gelap. Aku berjalan di aspal kampus yang basah. Kakiku terus berjalan menyusuri lorong beratap yang penuh daun basah yang mulai menguning. Tubuhku cukup lelah. Pundakku pegal karena memikul tas yang penuh berisi buku-buku tebal manajemen komunikasi. Walaupun lelah setelah seharian beraktivitas di kampus, aku selalu memilih jalan kaki untuk pulang ke kosan. Bukan karena aku tidak punya uang, tapi karena tidak ada kendaraan menuju kosanku. Ada sih, tapi kendaraan itu memutar terlalu jauh. Setidaknya membutuhkan 15 menit untuk sampai ke kosan dengan berjalan kaki. Letaknya memang tidak begitu jauh dari kampus. Nama daerahnya Desa Cikuda. Sebenarnya gak ada yang seram dengan kosanku atau dengan desa yang kusebutkan tadi. Tapi ada satu hal yang kuingat sampai sekarang tentang pengalamanku ketika menyusuri jalan menuju kosan, yaitu kamu tahu sebuah jembatan yang menghubungkan desa Cikuda dengan kampusku, sebuah jembatan yang dibangun tahun 1918 saat kita masih dijajah Belanda. Jembatan tersebut dulunya adalah jalan penunjang untuk urusan perkebunan. Namun sekarang jembatan itu adalah jalan sehari-hari yang harus aku lewati. Walaupun kata orang angker, tapi aku merasa biasa-biasa saja. Walaupun sebenarnya pemandangan di sekitar jembatan itu seperti mengiyakan pendapat orang-orang tentang yang keangkerannya. Ya mau gimana lagi, itu memang jalan yang harus aku lewati. Suatu hari ketika aku hendak pulang menuju kosanku, aku bertemu dengan seorang teman perempuan. Kami terlibat sebuah perbincangan. Kamu masih lewat jembatan itu kalau pulang maghrib? Emang kamu gak takut? Kan jembatan itu serem, tanyanya. Alah, kamu nih percaya kayak begituan. Ya gimana lagi, males kalau pulang naik angkot, muternya jauh. Mending jalan kaki aja. Lagian aku udah biasa lewat itu. Hantunya juga paling males ngejailin aku, jelasku. Hush, ngawur kamu. Hati-hati loh, nanti diikutin baru tahu rasa kamu. Hahaha. Udah aku duluan ya. Udah sore nih. Rasa nemuin hantu jembatan itu. Aku sebenarnya kaget dengan apa yang aku katakan. Sungguh sangat sembarangan. Selama perjalanan, aku merenungi apa yang aku katakan. Kok aku nggak mikirin omonganku tadi ya? Aku menghentikan langkah, menatap lurus ke depan. Denyut nadiku semakin cepat ketika kakiku tiba-tiba saja kaku. Di depanku tampak sebuah jalan panjang yang kanan kirinya jurang dan di bawahnya terdapat sawah-sawah kecil, juga perkuburan warga. Kenapa jadi tiba-tiba tegang gini ya? Biasanya juga nggak ada apa-apa setiap aku lewat jembatan nih. Ini pasti cuma sugesti yang berlebihan. Aku kembali berjalan, kaki kiriku mulai menapaki bibir jembatan dan kaki kananku melanjutkan untuk langkah berikutnya. Aku mulai berjalan menyusuri jembatan itu. Langit sore yang berwarna abu-abu kelam seolah-olah ingin menakut-nakutiku. Aku terus melangkah namun sambil menunduk. Aku merasa tengkukku seperti ada yang menahan. Jujur, aku mulai sedikit ketakutan.
Terlebih lagi detak jantungku yang sejak awal menapaki jembatan ini bergemuruh, membuat napasku tak lagi normal, seperti memberikan sinyal akan terjadi sesuatu di jembatan ini. Tepat di tengah-tengah jembatan, aku berhenti lagi. Kali ini bukan sengaja, tapi karena kaget, sehingga badanku refleks membeku. Angin-angin di tengah jembatan itu terasa seperti es yang meluncur di kulitku. Tiba-tiba pandanganku pun tertuju pada sesuatu. Seseorang perempuan yang berjongkok tepat di depanku, menghalangi kedua kakiku untuk melanjutkan ritme langkahnya. Perempuan itu melungkupkan mukanya di atas lutut yang diingkari oleh tangan. Rambutnya yang panjang hampir menutupi punggungnya yang terbalut daster berwarna putih kecoklatan karena kotor. Ya Allah, tiba-tiba aku kaget. Aku masih tertegun dengan sosok yang tiba-tiba berada di depanku. Perempuan itu menangis sesenggukan. Semakin lama semakin kencang. "Mbak, permisi, saya numpang lewat ya." Perempuan itu tetap menangis. Tubuhku kaku, perasaanku diliputi ketakutan. Ini sugesti akibat perkataan yang sembarangan tadi. Ini sugestiku. "Mbak." Dek, tiba-tiba perempuan itu menongakkan mukanya ke arahku dengan tatapan mata yang merah dan emosi yang memuncak. "Mana Kang Darman? Mana Kang Darman?" Suaranya parau dengan amarah, dengan penuh amarah dan marah sekali. Tangan perempuan gila itu tak henti mengoyak rok panjangku sambil menanyakan orang yang sama sekali gak ku kenal. Dia terus bertanya, kali ini lebih brutal. Dia menarik tanganku. Aku pun tidak tinggal diam. Aku berusaha untuk melepaskan cengkramannya, namun tenaganya lebih kuat dan dia terus menarik tanganku. "Lepasin, tolong lepasin, saya nggak kenal Kang Darman." Aku berusaha meminta tolong, tapi tidak ada satupun orang yang lewat di jalan itu. Tampaknya jadi percuma aku berteriak keras. Perempuan itu yang tadinya duduk sesaat sudah berdiri. Tarikan tangannya semakin kuat, membuat pergelangan tanganku sakit sekali. Dan dia terus-menerus menyebut nama laki-laki itu. "Mana Kang Darman? Mana Kang Darman?" Tanganku terasa sakit sekali. Aku mengumpulkan tenaga dan berusaha melepaskan cengkraman perempuan gila itu. Lepaskan." Tangan perempuan itu akhirnya terlepas. Aku melihat mukanya pucat dan bibirnya kering. Dia memegangi tangan sambil menjerit-jerit. Di pergelangan tangannya terdapat luka merah melingkar seperti luka ikatan tali. "Hah? Ya Tuhan, kenapa kaki perempuan ini, astaga, kakinya tidak menyentuh tanah. Pasti aku salah lihat." Aku mengedipkan mataku berkali-kali, tapi tetap saja pemandangan yang ada di depanku nyata. Kaki perempuan itu tidak menyentuh tanah, dan lebih mengejutkan lagi, dia menjerit-menjerit tidak jelas sambil berlari menjauhiku dan dia menjatuhkan diri ke bawah jembatan. Aku melihat badannya jatuh dan menghilang sebelum menyentuh dasar. Badanku lemas, mataku berkunang-kunang, dan semuanya hitam. Ternyata mukjizat Tuhan. Aku ditemukan pingsan oleh seorang ibu yang melintas di jembatan itu malam harinya. Ibu itu khawatir dengan keselamatanku. Dia pun memanggil polisi dan membawaku ke rumah sakit. Aku tak sadar diri selama 1 hari. Wajah perempuan itu terus berkeliaran di pikiran dan mimpiku. Bahwa ketika aku sadar pun aku masih dihantui oleh bayangan perempuan itu. Aku sampai harus disuntikkan obat penenang 2 kali dalam sehari untuk mengendalikanku. Setelah kejadian itu, aku coba untuk mencari informasi tentang cerita-cerita seram di jembatan itu. Di antara semua cerita seram yang aku dapat,
terselip sebuah cerita tentang Neng Asih. Hanya segelintir orang yang tahu cerita itu. Menurut cerita yang aku dapat, Neng Asih mati bunuh diri di jembatan itu puluhan tahun yang lalu. Dan cerita-cerita itu simpang siur. Neng Asih putus asa karena ditinggal oleh Kang Darman, seseorang mandor perkebunan yang mempunyai 5 istri. Kang Darman berjanji akan menjadikan Neng Asih sebagai istri ke-6. Namun ternyata janjinya Kang Darman kosong belaka. Setelah Asih mengandung anak Kang Darman, dia malah ditinggal pergi begitu saja. Asih pun memutuskan bunuh diri dengan melompat dari jembatan itu. Demikian kisah kali ini, semoga kalian terhibur. Silakan tinggalkan komen dan like kalian. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih atas dukungan kalian. Sehat terus dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.